Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri, para pencari ilmu, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang fikih wanita. Hendaknya setiap wanita muslimah menguasai ilmu fikih wanita. Karena apa? Karena perlu diketahui bersama bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Dan salah satu ciri dari wanita solihah adalah dia yang mempelajari ilmu fikih dan mengamalkannya. Ada banyak permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum yang menyangkut hidup seorang perempuan. Yang mana salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam hidup seorang perempuan adalah masalah haid. Menstruasi atau haid adalah hal yang biasa dialami oleh setiap perempuan, karena itu merupakan kodratnya. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika haid datang, maka amalan ibadah wajib seorang muslimah diberhentikan terlebih dahulu untuk berpuasa dan melaksanakan salat, baik salat wajib 5 waktu maupun sunnah. Waktu haid sebenarnya merupakan waktu yang kurang menyenangkan bagi seorang wanita. Selain karena darah yang terus-menerus mengalir dan akan menjadi sarang bakteri jika kita tidak merawatnya secara higienis, PMS, Premenstruation Syndrome, yang membuat mood naik turun, yang bawaannya membuat kita pengen ngamuk aja. Nyeri dan kram di bagian perut, pinggul, dan bagian lainnya. Semua ketidaknyamanan tersebut rutin dirasakan oleh seorang wanita setiap bulannya. Tapi perlu seorang wanita ketahui, semua ketidaknyamanan itu, nyeri, kram, dan lain sebagainya akan menjadi penebus dosa-dosa kita sebelumnya. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan tentang cara perempuan menyikapi rasa nyeri dan ketidaknyamanan ketika haid datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min imra'atin tahidhu illa kana haidhuha kafaratun lima madhamin dunubiha." Siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Maka semua penderitaan yang dialami oleh wanita akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ketika awal haid atau hari pertama haid membaca sebuah zikir, yaitu Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambi. Artinya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan aku memohon ampunan dari setiap kesalahan. Lalu, perlukah kita mempelajari ilmu tentang haid? Bagaimana hukum mempelajari tentang haid? Dawuh Mbah Yai atau guru-guru kami, hukum haid memanglah sesuatu yang rumit dan agak membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari masing-masing wanita. Sedangkan mengetahui hukum tersebut adalah fardhu, wajib dilaksanakan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, atas istri dan anak perempuannya. Sedang perempuan, maklum, dia yang bersangkutan. Dalam kitab Bajuri disebutkan, wa yajibu 'alal mar'ati an tata'allama ma yahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Bahwa hukumnya wajib bagi seorang wanita untuk belajar sesuatu yang dibutuhkan dari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Fa in kana zaujaha aliman, apabila suaminya pintar atau menguasai ilmu tentang haid, maka wajib untuk mengajari istrinya. Nah, inilah pentingnya untuk mencari suami yang soleh, suami yang paham tentang ilmu agama. Wa illa falahal khuruji, dan apabila suaminya itu tidak pintar, maka boleh atau bahkan wajib bagi istrinya untuk keluar dari rumahnya
untuk keperluan bertanya kepada para ulama. Walaisa lahu man'aha, dan tidak boleh ada pencegahan. Hukumnya haram bagi suami yang melarang istrinya keluar dari rumahnya untuk keperluan itu, kecuali suaminya yang akan bertanya kepada para ulama untuk menanyakan hukum-hukum kemudian mengajarkan kepada istrinya. Itu tidak apa-apa. Maka dari itu pembahasan fikih wanita tentang haid ini dirasa perlu untuk dipelajari oleh kita yang muslim-muslimah ini. Maka dari itu pembahasan fikih wanita tentang haid ini perlu untuk dipelajari. Berikut pembahasannya. Definisi dari haid. Haid menurut bahasa adalah mengalir. Adapun menurut istilah syara, yang dinamakan haid adalah darah yang secara kebiasaan keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita yang telah berusia 9 tahun. Bukan karena melahirkan, dalam keadaan sehat dan warnanya merah bersemu kehitaman. Adapun dasar hukum haid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan pada waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Kalau kita belajar biologi, dalam periode tertentu sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim, rahim perempuan akan menebal dindingnya guna untuk persiapan pembuahan. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk tidak suci untuk digauli oleh suaminya. Dalam hadis, Rasulullah juga pernah bersabda, "Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam." Artinya sesungguhnya haid ini yang telah menetapkan Allah atas anak-anak perempuan Nabi Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Perlu diketahui pada masa jahiliyah, haid dianggap sesuatu yang menjijikkan dan derita dikucilkan harus dipikul oleh kaum wanita. Pada masa itu orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi istrinya yang sedang haid. Mereka mengusirnya dari rumah dan tidak mengajak tidur atau makan bersama. Semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Sementara orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya di kala haid. Tapi Islam datang mengajarkan ilmu dalam memperlakukan wanita yang sedang haid yang tidak melecehkan maupun menjatuhkan wanita. Adapun makhluk yang mengalami haid. Jadi selain manusia ada beberapa binatang yang juga mengalami haid. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada binatang kelelawar, kemudian ada binatang kera atau monyet, kemudian ada binatang kelinci, kemudian ada binatang unta, kemudian binatang cicak, binatang kuda, bahkan beruang pun itu juga menjadi salah satu binatang yang juga mengalami menstruasi atau haid. Akan tetapi selain dari wanita, binatang-binatang tersebut haidnya atau menstruasinya tidak teratur. Adapun tanda-tanda akil balik adalah sebagai berikut. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani secara singkat padat memaparkan penjelasan dari ketiga tanda tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun berlaku bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.
dengan menggunakan perhitungan kalender Hijriah atau Qamariyah. Seorang anak laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun telah dianggap balik meskipun sebelumnya tidak pernah ada tanda-tanda balik yang lain. Kemudian yang kedua, tanda balik adalah keluarnya sperma. Kemudian tanda balik yang kedua adalah keluarnya sperma atau ihtilam setelah usia 9 tahun. Secara pasti menurut kalender Qamariyah. Bisa jadi tidak benar, meskipun kadang sperma itu tidak benar-benar keluar. Jadi kadang seseorang itu menahan agar tidak keluar, tapi tetap itu dianggap telah balik, telah keluar sperma, telah ihtilam, dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur ataupun saat terjaga, keluar dengan cara bersetubuh atau jima, atau yang lainnya melalui jalan yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa, seperti itu. Kemudian tanda yang ketiga adalah haid dan menstruasi, yang mana merupakan tanda yang khusus ada pada wanita saja, tidak bagi seorang laki-laki. Berikut adalah ulasan tentang fikih wanita pada pertemuan kali ini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga ilmu yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat menjadi manfaat untuk kehidupan kita semua. Amin, tsumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.